Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1434. Jika tidak ada senjata abadi tingkat puncak, seorang dewa langit di hadapan Luo Xiu sama sekali tidak menjadi ancaman besar, kecuali jika mereka adalah jenius tiada taraf yang memultivasi teknik dan jurus tingkat kaisar abadi. Hanya dalam beberapa saat, di sekitar Luo Xiu tidak ada lagi lawan yang bisa berdiri. Murid-murid dari klan Yuanxi itu semuanya dipukuli hingga tulang patah dan urat putus. Berbagai macam serpihan senjata abadi berserakan di tanah. Hentikan! Melihat Luo Xiu hendak membunuh mereka, seorang raja abadi yang sedang menonton pertempuran dari pinggir melangkah maju. Seutas aura yang kuat mengunci Luo Xiu. Begitu ia bersikeras untuk membunuh, raja abadi ini pasti akan turun tangan dengan kekuatan halilintar untuk menghentikannya. Masalah ini bagaimanapun juga berawal darimu. Kau juga sudah memukuli mereka, jangan terlalu berlebihan. Ini adalah seorang raja abadi yang berpenampilan seperti pria parubaya. Ia tidak menyalahkan Luo Xiu dari sudut pandang klan Yuanxi, tetapi bagaimanapun juga ia tetaplah orang dari klan Yuanxi. Tentu saja ia tidak bisa hanya diam dan melihat Luo Xiu terus membantai murid-murid klan Yuanxi. Bukan aku yang ingin membunuh, tetapi mereka yang ingin menghabisiku. Luo Xiu tanpa rasa takut balas menatap raja abadi itu. Pada akhirnya mereka tidak berhasil melukaimu. Maafkanlah jika masih bisa dimaafkan, kening raja abadi itu mengerut. Belum pernah ada seorang dewa bumi yang berani berbicara seperti ini di hadapannya, tetapi karena lawannya adalah tamu yang diundang oleh gadis suci, ia juga tidak bisa berkata banyak. Bagus sekali ucapan, maafkanlah jika masih bisa dimaafkan. Jika yang lemah adalah aku, saat mereka hendak membunuhku, apakah kau akan maju untuk menghentikan mereka? Tanya Luo Xiu. Pertanyaan ini tidak bisa kujawab, raja abadi di seberangnya menggelengkan kepala, tanpa ekspresi. Tidak menjawab, sebenarnya sudah merupakan sebuah jawaban. Jawabannya adalah, jika ia, Luo Xiu, tidak cukup kuat, maka sekalipun ia dibunuh, raja abadi dari klan Yuanxi tidak akan turun tangan untuk menghentikannya. Inilah kenyataannya. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah klan Yuanxi, sedangkan ia hanyalah seorang tamu yang diundang oleh gadis suci. Orang-orang di sini masih membedakan hubungan kedekatan. Tentu saja, seandainya mereka mengetahui identitas asli Luo Xiu, mungkin mereka tidak akan berpikir seperti ini. Namun, Luo Xiu juga tidak menjelaskan apapun. Ia juga tahu dengan adanya campur tangan seorang raja abadi, ia tidak mungkin bisa membunuh orang-orang ini. Maka dari itu, ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam lembah. Lembah ini adalah kediaman gadis suci. Tanpa persetujuan Miao Ling, orang lain tidak diizinkan masuk. Jika tidak, itu sama saja dengan tidak menghormati gadis suci. Murid-murid dari klan Yuanxi yang menyerang Luo Xiu itu semuanya menderita luka yang tidak ringan. Meskipun memiliki pil abadi dan obat mujarab, dalam waktu singkat jangan harap bisa pulih. Setelah pertempuran ini, Luo Xiu bisa dibilang menjadi terkenal di dunia alam rahasia ini. Dengan tingkat kultivasi Dewa Bumi, ia berhasil mengalahkan 7 hingga 8 murid tanah suci tingkat akhir Dewa Langit ke atas, mengejutkan banyak orang. Zilong tentu saja mendapatkan kabar ini pada saat pertama. Banyak orang tidak tahu asal-usul Luo Xiu, tetapi ia tahu bahwa orang ini sangat mungkin adalah putra dari Maharani Yuanxi, yang memiliki garis keturunan dari klan Taisang dan klan Yuanxi. Bahkan saat aku di tingkat kultivasi Dewa Bumi, aku tidak memiliki kekuatan tempur seperti ini. Wajah Zilong muram dan menakutkan. Ia sangat ingin pergi ke sana sekarang juga untuk membunuh Taisang King itu. Namun, di dalam hatinya ia juga tahu dengan jelas, begitu ia benar-benar melakukannya, maka sekalipun kakeknya adalah salah satu tetua agung di klan Yuanxi, ia pasti tidak akan bisa melindunginya. Dosa membunuh putra kaisar abadi, jangankan ia belum menjadi putra suci, sekalipun ia sudah menjadi putra suci, ia tidak akan sanggup menanggungnya. Karena itulah ia menghasut Chu Yunfeng dan yang lainnya untuk mencari masalah dengan Taisang King. Karena Chu Yunfeng tidak tahu identitas dan asal-usul lawannya, sekalipun ia tidak sengaja membunuhnya, ia, Zilong, bisa cuci tangan sepenuhnya. Namun, masalahnya sekarang adalah, sampah-sampah itu tidak bisa membereskan seorang dewa bumi. Sebaliknya, mereka malah membuat Taisang King mencuri perhatian. Seandainya identitasnya sebagai putra kaisar abadi dikonfirmasi, maka sekalipun tingkat kultivasi Taisang King tidak tinggi, kemungkinannya untuk menjadi putra suci pasti akan lebih besar daripada dirinya, Zilong. Tampaknya aku perlu memikirkan sebuah strategi. Miao Ling, oh Miao Ling, kau sudah ditakdirkan menjadi wanitaku. Apa kau pikir dengan mendatangkan seorang Taisang King, kau bisa lepas dari genggamanku?
Zilong tersenyum dingin. Di luar ia terlihat sombong dan angkuh, tetapi bisa sampai ke posisinya saat ini untuk bersaing memperebutkan posisi putra suci. Bagaimana mungkin ia tidak penuh siasat? Warisan 9 teknik terlarang membutuhkan kesempatan takdir, entah kapan aku bisa mendapatkan teknik terlarang yang ketiga. Di dalam lembah, Luo Xiu dengan tenang menanti kembalinya Miao Ling. Pada saat yang sama, setelah pertempuran di luar lembah, ia juga merenungkan kekurangan dirinya. Misalnya dalam hal jurus pertempuran, tangan penghancur bintang dan jurus pemutus surga yang dulu di dunia bawah jarang menemukan tandingan, di dunia abadi tidak lagi terhitung sebagai jurus hebat yang luar biasa. Segel roh abadi Taisang dapat membuat kekuatan jiwa berwujud nyata, saat melancarkan serangan jiwa akan seperti tubuh asli yang menyerang, dengan berbagai perubahan jurus. Oleh karena itu, dalam hal serangan jiwa, Luo Xiu memiliki banyak cara. Adapun pertahanan jiwa, ia lebih tidak perlu khawatir, lautan kesadaran yang tak berwujud sudah cukup baginya untuk menghindari sebagian besar ancaman. Metode serangan jiwa tidak terlalu sering digunakan oleh Luo Xiu, terutama karena serangan jiwa terlalu berbahaya. Begitu digunakan, hampir pasti situasinya menjadi antara kau mati atau aku mati, hampir tidak ada jalan keluar lain. Dan tidak banyak lawan yang pantas membuatnya menggunakan serangan jiwa. Jika lawannya bisa ia kalahkan, ia tidak perlu menggunakan serangan jiwa. Adapun lawan yang tidak bisa ia kalahkan, maka sekalipun ia menggunakan serangan jiwa juga tidak akan berguna, karena alam penempaan jiwa lawannya pasti jauh melampaui dirinya. Tampaknya aku hanya bisa memulainya dari segel Taisang Wuji. Hanya dengan 2 jurus, segel kembali menjadi 1 dan segel Wuji, caraku bertarung pada akhirnya masih terlalu sedikit. Dao Agung di surga begitu banyak, aturannya tak terhitung. Aturan kekuatan yang sama, orang yang berbeda juga bisa mengultivasi efek yang berbeda, dapat mengembangkan berbagai macam jurus yang tak ada habisnya. Namun bagiku, di antara semua aturan surga, tidak ada satupun aturan yang pantas membuatku mencurahkan seluruh hati untuk mengultivasi dan menelitinya secara khusus. Jika aku mau berkultivasi, setidaknya haruslah 3 aturan tertinggi. Sayangnya dulu tidak berhasil membawa istana terbang abadi. Tanah kekacauan di dalamnya adalah tempat Raja Abadi Yunlong memahami jurus kekacauan. Raja Abadi Yunlong itu selama bertahun-tahun lamanya tidak bisa memahami apapun, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Terlebih lagi, di tengah tanah kekacauan itu, masih ada 2 tetes esensi kekacauan. Luo Xiu melambaikan tangannya. Roda. Kehidupan dan kematian surga melayang di hadapannya, mengalirkan aura misterius dari Dao reinkarnasi. Di dunia bawah, Dao reinkarnasi yang dikultivasikan oleh penguasa Dao sejati reinkarnasi bahkan belum menyentuh permukaan dari Dao reinkarnasi tertinggi. Namun, dulu aku membunuhnya, memurnikan jiwa sucinya, dan mendapatkan ingatan serta jurus reinkarnasi tertingginya. Setelah mengintegrasikannya, aku samar-samar telah memahami sedikit misteri reinkarnasi. Jika aku bisa memahami sedikit saja permukaan dari reinkarnasi tertinggi, maka bahkan banyak Raja Abadi pun dalam hal alam Dao bela diri akan jauh di bawahku. Luo Xiu berpikir dalam hati. Sejauh yang ia tahu, banyak Raja Abadi masih berada dalam lingkup mengultivasi aturan-aturan surga biasa. Hanya segelintir Raja Abadi yang mampu memahami sedikit permukaan dari 3 aturan tertinggi. Perbedaan kekuatan antara mereka dengan yang tidak memahaminya bagaikan langit dan bumi, namun, untuk menciptakan sebuah jurus bukanlah hal yang mudah. Dengan standar yang ditetapkan oleh Luo Xiu untuk dirinya sendiri, ia tidak akan menciptakannya jika tidak perlu. Sekali ia menciptakan, ia pasti akan menciptakan jurus yang tidak lebih lemah dari segel kembali menjadi 1 dan segel Wuji. Semakin kuat sebuah jurus, semakin tidak mungkin bisa diselesaikan dalam semalam. Sama seperti saat ia menciptakan segel kembali menjadi 1 dulu, ia pertama-tama memahami teknik dewa perubahan, kemudian menciptakan segel ribuan jurus dan ribuan jurus menjadi kosong, lalu melebur ribuan jurus itu menjadi 1, dan barulah terbentuk segel kembali menjadi 1. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Dalam waktu sesingkat ini, sekalipun dengan perlambatan 100 kali lipat dari perisai waktu, Luo Xiu belum berhasil menemukan petunjuk apapun. Ia ingin menggunakan Dao reinkarnasi sebagai dasarnya, dipadukan dengan senjata abadi bawaannya, roda kehidupan dan kematian surga, untuk menciptakan sebuah jurus hebat yang kekuatannya luar biasa. Pada hari itu, Miao Ling kembali. Di wajahnya yang cantik sempurna tanpa celah, tersirat sedikit kepasrahan. Bagaimana situasinya? Luo Xiu melihatnya kembali dan bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya dari ekspresinya saja sudah bisa terlihat, hasilnya mungkin tidak sebaik yang ia harapkan. Awalnya aku berencana memperjuangkan waktu 100 tahun untukmu sebelum perebutan posisi putra suci dimulai, tetapi aku hanya berhasil mendapatkan 60 tahun, kata Miao Ling sambil menghela napas. Waktu 60 tahun tidaklah lama. Sekalipun dengan perisai waktu, paling-paling hanya bisa diperpanjang hingga 6.000 tahun. Dan bagi seorang ahli di alam Dao abadi, 6.000 tahun benar-benar bukan apa-apa.
Bahkan jika kecepatan kemajuan Luoxiu sudah sangat tinggi, pengasingan terakhirnya juga memakan waktu 100 tahun untuk menerobos menjadi Dewa Bumi. Tanpa basa-basi, jika tidak ada kesempatan takdir khusus, dalam waktu 60 tahun, mustahil bagi Luoxiu untuk bisa berkultivasi hingga ke alam Dewa Langit. Selain itu ada satu masalah lagi. Para tetua dari tanah leluhur ingin kau pergi ke sana, untuk memverifikasi apakah kau benar-benar putra Kaisar Abadi. Jika setelah diverifikasi ternyata aku bukan, tanya Luoxiu sambil tersenyum. Aku akan mengantarmu pergi dengan selamat. Hehe, apa kau pikir aku anak 3 tahun? Aku khawatir jika setelah diverifikasi ternyata aku bukan putra Kaisar Abadi, klan Yuanxi kalian akan membunuhku untuk membungkam, kan? Luoxiu tidak sepenuhnya percaya pada Miao Ling. Tanah leluhur klan Yuanxi baginya adalah sebuah sarang naga dan gua harimau. Ia tidak akan mengambil risiko ini. Terlebih lagi, sekalipun ia benar-benar putra Kaisar Abadi, bagaimana jika setelah ia pergi ke sana ada yang diam-diam menjegalnya, dan hasilnya ia terbukti bukan putra Kaisar Abadi? Bukankah ia akan terperangkap tanpa ada jalan ke langit maupun pintu ke bumi? Bersambung.